Ibu ini ditanya tentang pendapatnya mengenai Nabi Muhammad SAW dan di luar dugaan jawabannya mengharukan sekali. Saya sampai berkaca-kaca ketika pertama sekali melihat video tersebut. Wahai orang-orang Yahudi, demi Tuhan, sesungguhnya kalian tahu bahwasanya menolong Muhammad bagi kalian merupakan suatu kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Celoteh, welcome back to Guru Celoteh YouTube channel. Channel yang akan menjadi booster pengetahuan dan wawasan kamu. Sobat Guru Celoteh, pernah nggak kamu ngebayangin gimana ya kalau orang barat ditanya tentang Nabi Muhammad SAW? Dulu saya pikir kalau orang barat ditanya tentang Nabi Muhammad, mereka nggak bakalan tahu karena informasinya tidak sampai kepada mereka. Atau kalaupun sampai, mungkin informasinya tidak utuh. Itu pikiran saya dulu. Hingga suatu ketika, saya melihat sebuah video TikTok. Yamit kudasi, Bang Yamit, para kedasi. Ya, sebuah video dari akun TikTok bernama One True Message Foundation. Yaitu ketika itu ada seorang ibu dari barat ditanya tentang Nabi Muhammad SAW. Saya mencoba mencari video lengkapnya di YouTube dan rupanya mereka mempunyai channel dengan nama akun yang sama, yaitu One True Message Foundation. Jadi ceritanya, ibu ini ditanya tentang pendapatnya mengenai Nabi Muhammad SAW dan di luar dugaan jawabannya mengharukan sekali. Saya sampai berkaca-kaca ketika pertama sekali melihat video tersebut. Mungkin bahkan kita sebagai seorang muslim belum bisa menjawab sebagaimana ibu tersebut menjawab. Bagaimana isi videonya? Ayo kita tonton bersama-sama, lalu kita komentari. Here we go. And what's your view on the Prophet Muhammad, peace be upon him? God bless him. Wow. That's all I say. God bless him. Wow. And all that follow him. And you believe he's a Make prophet me and cry when messenger you of God? mention his name. Allah. Wow. When you mention Jesus, I didn't cry, but I cried when you mention his name. That's how I care. You know? I care and believe him. And I never done anything wrong in my life, and I'm not going to start now. You know? Yeah, wow. Now I'm I don't know. emotional. I just, as soon as you said Muhammad, I just, it hit me right here in my heart. Oh. And it happens all the time, by the way. He's such a religious person. What he done for his people. Ya, kita telah menonton videonya bagaimana ibu ini menangis ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut. When you said Muhammad, it hit me right here in my heart, and it happens all the time, by the way. Ketika kamu menyebut nama Muhammad, itu mengetuk tepat di hatiku, dan itu selalu terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang benar, orang-orang yang mengetahui Nabi Muhammad SAW secara benar, mereka akan mencintai dan menghormati Nabi Muhammad. Walaupun mungkin mereka belum memeluk hidayah. Sejarah telah membuktikan hal itu. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan kisah orang-orang yang belum memeluk hidayah, tapi mereka mencintai dan menghormati Nabi Muhammad SAW. Siapa sajakah mereka? Here we go. Yang pertama adalah Mukhairik. Mukhairik adalah seorang pendeta Yahudi yang kaya raya, yang tinggal di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Uhud, ketika kaum muslimin akan diserang oleh kafir Quraisy, ketika itu Nabi Muhammad SAW meminta bantuan kepada Yahudi Bani Nazir di Madinah. Karena sebagaimana termaktub dalam piagam Madinah, bahwasanya apabila ada satu kelompok yang diserang, maka kelompok lain harus bahu-membahu membantu kelompok tersebut. Namun ketika itu, Yahudi Bani Nazir menolak untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Kendati demikian, Mukhairik datang mendatangi kaumnya untuk memberitahukan agar menolong Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, wahai orang-orang Yahudi, demi Tuhan, sesungguhnya kalian tahu bahwasanya menolong Muhammad bagi kalian merupakan suatu kewajiban. Ini kata Mukhairik mengajak kaumnya. Tapi kaumnya berkata, tapi ini adalah hari Sabat, karena perang Uhud bertepatan dengan hari Sabat. Namun Mukhairik mengatakan, di hari Sabat ditiadakan pada keadaan seperti ini. Mukhairik pun mengambil pedang dan ia berperang bersama kaum muslimin di perang Uhud. Bahkan tidak hanya berperang bersama kaum muslimin, Mukhairik berwasiat sebelum ia berangkat. Apabila ia tewas di perang Uhud, maka seluruh hartanya ia wasiatkan dia serahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Mukhairik pun berperang dengan gagah berani, namun naas ia terluka dan tewas di perang Uhud tersebut. Mendengar berita ini, maka Rasulullah SAW mengatakan, Mukhairik adalah sebaik-baik orang Yahudi. Allahu Akbar. Maka seluruh harta Mukhairik diserahkan kepada Nabi, yaitu berupa 7 kebun kurma. 7 kebun kurma guys, bukan buah kurma, 7 kebun kurma. Maka oleh Nabi Muhammad SAW, 7 kebun kurma tersebut diwakafkan untuk kebaikan kaum muslimin. Dan ini dicatat sebagai wakaf pertama dalam dunia Islam. Yang kedua adalah Heraklius. Heraklius adalah seorang kaisar Bizantium. Ia sangat mengagumi kerasulan Nabi Muhammad SAW karena semua tanda-tanda kerasulan yang termaktub dalam Taurat dan Injil ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebenarnya ia agak kecewa karena Tuhan mengutus Rasul bukan dari kaumnya Bani Israel, melainkan dari musuhnya, itu bangsa Arab. Namun satu perkataan Mukhairik yang sangat menggetarkan hati. Ia berkata, dia Muhammad akan menguasai tanah yang berada di bawah kedua telapak kakiku sekarang ini. Dan jika aku punya harapan untuk menjumpainya, pasti aku akan menjumpainya. Dan jika aku sudah berada di hadapannya, pasti aku akan membasuh kedua telapak kakinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah di antara bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang yang belum memeluk hidayah, mereka juga mencintai dan menghormati Nabi Muhammad SAW karena mereka mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, sebagai orang Muslim tentunya kita harus lebih mencintai Nabi Muhammad daripada orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sobat Guru Celoteh, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Juga jangan lupa nyalakan lonceng. Insya Allah kita akan terus hadir dengan video-video yang akan menjadi booster pengetahuan dan wawasan kamu. Salam dari Guru Celoteh.